Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, keinginan. Sama-sama katakan dengan saya, keinginan. Semua kita pasti punya yang namanya keinginan, bukan? Semua kita punya keinginan. Tetapi kita harus berhati-hati dengan keinginan setiap kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Garis bawahi, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati dengan yang namanya keinginan. Makanya ada lagu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar keinginan kita harusnya seperti keinginan Tuhan. Jangan sampai keinginan kita ini yang akan menyeret setiap kita dan kita terpikat, dan akhirnya itu melahirkan dosa dan melahirkan maut. Jangan sampai keinginan-keinginan kita yang di luar firman Tuhan itu menjadi yang namanya stronghold, pijakan buat setiap kita yang sangat kuat, sehingga ketika itu sudah menjadi kuat di dalam yang namanya keinginan setiap kita, dan kita tidak berdaya lagi untuk apa? Melepaskannya. Karena apa? Karena setiap kita sudah terpikat, dan akhirnya keinginan kita itu yang menyeret kita pada dosa. Nah, keinginan di sini bicara tentang yang namanya motivasi, pola pikir, sampai kepada tindakan-tindakan setiap kita. Di mana Tuhan mau setiap kita murni dalam apa? Motivasi, dalam apa? Pola pikir dan tindakan-tindakan saudara dan saya. Motivasi, kita mengerjakan ini buat apa? Coba pikir-pikir baik-baik. Ketika saudara melakukan sesuatu, ketika saudara mengerjakan sesuatu, kira-kira saya kerjain ini buat apa ya? Saya melakukan ini untuk apa ya? Apa motivasi setiap kita? Makanya dalam dunia kepolisian, kejahatan-kejahatan itu pasti ada yang namanya motivasinya. Kenapa orang bisa membunuh? Karena ada motivasinya. Dia kesel, ditumpuk-tumpuk, dibuahi keinginannya, dan pada akhirnya membuahi yang namanya dosa, dan akhirnya dia bisa membunuh karena ada motivasi yang salah di dalam diri mereka. Ada banyak orang ingin kaya. Motivasinya supaya apa? Supaya ketika saya kaya, saya dilihat orang, saya bisa diterima sama orang, dan saya udah nggak diinjek-injek lagi sama orang. Bahkan kalau saya kaya, mungkin saya yang gantian injek. Waduh, jangan sampai seperti itu. Hati-hati dengan motivasi setiap kita. Hati-hati dengan keinginan setiap kita. Jangan sampai keinginan setiap kita menyeret kita kepada dosa. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, motivasinya ya supaya terkenal, ya supaya diberkati Pak, supaya nggak ada masalah. Padahal sesungguhnya setiap kita sudah diberkati Tuhan. Banyak setiap kita
melayani Tuhan cuman mengejar apa? Dampak. Jadi terkenal, banyak uang, supaya orang jadi tahu siapa setiap kita. Dampaknya yang kita kejar, dan pada akhirnya banyak orang cuman stop di situ, mengejar yang namanya dampak, padahal ada tujuan yang jauh lebih daripada itu, di mana saudara dan saya melayani Tuhan, di mana itu rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semua segala sesuatu itu hanya dampak. Jangan kejar dampaknya, tapi kejar tujuan Tuhan dalam setiap kita melayani Tuhan. Hati-hati dengan keinginan kita, hati-hati dengan motivasi setiap kita. Jangan kita merasa benar, padahal semua itu menyeret kita pada hal-hal yang salah. Pola pikir, di mana pola pikir kita harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari pikiran yang kita buahi terus-menerus, itu akan mengeluarkan tindakan. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa keinginan kita itu menyangkut apa? Motivasi dan pola pikir, dan akhirnya mengeluarkan tindakan-tindakan setiap kita. Makanya pola pikir kita harus dijaga baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan pikiranmu, sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa? Dan yang sempurna. Biarlah pola pikir kita terus dibaharui sesuai dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan terus kepada setiap kita, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan ya udah siang aja deh. Enggak, ini bicara tentang terus menerus. Supaya apa? Pikiran kita diubah, cara pandang kita diubah. Ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sesungguhnya yang diubah bukan keadaan kita terlebih dahulu, tetapi cara pandang kita melihat keadaan dan situasi setiap kita, dan motivasi kita dibenerin sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati dengan keinginan-keinginan setiap kita yang di luar kebenaran, dan pada akhirnya itu menyeret setiap kita, dan tanpa kita sadari itu akan melahirkan dosa dan maut. Kita harus memperbaiki yang namanya motivasi kita dalam kita mengerjakan apapun. Kita harus memperbaiki yang namanya terus diperbaharui pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Makanya orang harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, dan gak boleh keluar dari firman Tuhan, sehingga saudara dan saya tetap terjaga di dalam kebenaran. Sehingga keinginan kita bukan keinginan kita lagi, tapi keinginan Tuhan, di mana apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita hanya ingin menyenangkan hatinya. Ketika sudah mengerjakan sesuatu, kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sedang melakukan segala sesuatu, kita mau lakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Jangan sampai keinginan-keinginan kita itu yang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari perkenanan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk kita berhati-hati terhadap apa? Keinginan setiap kita. Coba cek keinginan setiap kita. Apakah keinginan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, atau keinginan kita saja yang kita pengen rasanya itu terjadi dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita menghalalkan banyak cara untuk mencapai kepada keinginan itu. Hati-hati dengan keinginan setiap kita. Makanya terus penuhi
hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang akan mendominasi setiap kita. Firman Tuhan itu yang akan mendominasi keinginan setiap kita, di mana keinginan kita hanya untuk menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Biar keinginan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Apapun yang kami lakukan, motivasi kami benar di hadapan-Mu. Apapun yang kami lakukan, pola pikir kami tetap tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Kami nggak mampu berjalan sendiri. Kami nggak mampu ya Tuhan. Kami nggak kuat. Kami nggak bisa tanpa Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.